Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pembelajar. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Nah, di video kali ini saya Dina Rizky Amalia akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-14 mengenai kurikulum baca 3. Jadi di sini saya akan bahas mengenai 4 HVK dan 4 HVS. Nah, yang pertama kita mulai dari 4 HVK dulu. Ada 8 pertanyaan. Yang pertama, apa kepanjangan dari 4 HVK? 4 HVK kepanjangan dari 4 huruf verbal kembar. Nah, pengertiannya apa? Jadi 4 HVK ini adalah suatu kata yang terdiri 4 huruf yang suku katanya kembar atau suku katanya sama, dan di sini kita hanya memverbalkan saja atau kita ucapkan saja tanpa kita mengenalkan simbol yang seperti apa. Apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVK? Sini tidak ada syarat ya, tidak ada syarat sebelumnya. Jadi memang huruf 4 HVK ini kita awal-awalnya kita akan mengenalkan 4 HVK. 4. Sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVK seperti mama, papa, susu, bobo, dede, mimi, yoyo, dada, seperti itu. Kemudian, apa tujuan utama dan tujuan khususnya dari pengenalan 4 HVK? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata. Kemudian tujuan khususnya adalah untuk membentuk logika anak agar mengerti bunyi penggabungan huruf konsonan dan vokal. Terutama kalau yang kembar ini kan lebih mudah karena sama ya, seperti mama, ma, jadi lebih cepat sih, jadi seperti itu. Tujuan yang perlu kita capai terlebih dahulu adalah tujuan utamanya, yaitu anak suka dulu. Kalau anak sudah suka, nanti lama-lama diulang-ulang terus, kemudian akan makin terampil dan akhirnya akan membentuk logika anak seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator memperkenalkan 4 HVK? Jadi di sini motivator memperdengarkan contoh misalnya verbal kata dengan 3 kali pengulangan, tentunya dengan ada iramanya, dengan menggunakan irama. Kemudian bisa kita aplikasikan ketika kita berdialog kepada anak, kemudian ketika bisa dengan menggunakan lagu labimba atau lagu-lagu bimbang lainnya. Kemudian kita bisa bercerita, dongeng, permainan, tapi tetap kita bisa menyisipkan bahasa bimba seperti contohnya ma mama, ma mama. Setelah kita memberi contoh seperti ini, kita ajak anak, ayo kakak, ayo kita bunyiin sama-sama huruf mama seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi 3 kali pengulangan dengan menggunakan irama tentunya akan membuat anak senang ya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVK ini? Jadi motivator bisa memverbalkan satu kata yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya. Jadi kita bisa melihat apakah anak mampu menjawab atau tidak. Contohnya kita memberi contoh kata mama, pelafalannya seperti apa, verbalnya seperti apa. Nanti kita tanya, kalau yo apa? Nah, kalau anak bisa yo, berarti anak sudah bisa memverbalkan kata 4 HVK ini. Kemudian apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Tahap selanjutnya ada 4 HVS dan D4 HVK seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai 4 HVS. Apa kepanjangan dari 4 HVS? 4 HVS ini adalah 4 huruf verbal sederhana. Pengertiannya apa? Jadi pengertiannya adalah suatu kata yang terdiri 4 huruf yang suku katanya berbeda. Dan di sini kita hanya mengucapkan saja, jadi tanpa menunjukkan simbolnya seperti apa. Syaratnya anak harus sudah terampil 4 HVK. Jadi kalau yang sebelumnya kata-kata yang 4 HVK huruf verbal kembarnya sudah lancar, jadi kita bisa lanjut memperkenalkan 4 HVK. Contoh katanya apa aja? Misalnya kita bisa ajak bola, bola, kemudian baca, sapu, kuda, rusa, baju, topi, cuci, sapu, ada banyak. Jadi di sini benar 4 kata yang berbeda, hurufnya beda-beda. Kemudian kalau bisa ada wujudnya. Jadi kalau misalnya kita baca buku, oh ini buku itu seperti ini. Atau bola, oh bola anak-anak pun sudah tahu bola itu seperti apa, mata seperti itu. Kemudian topi, baju, nah seperti
itu ya. Apa tujuan utama dan tujuan khususnya? Tujuan utamanya sama ya, jadi agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata. Nah, tujuan khususnya agar anak mengerti bunyi penggabungan huruf konsonan dan vokal yang suku katanya berbeda. Jadi udah makin kosakatanya makin tambah. Yang pertama kita ajarkan yang huruf kembar, kemudian kita ajarkan huruf yang sederhana, seperti itu yang kata-katanya berbeda. Kemudian bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVS? Untuk pengenalannya ini sama ya, kita memperdengarkan verbal kata dengan menggunakan 3 kali perulangan, tentunya dengan irama. Jadi anak-anak supaya wah seru, jadi mau meniru. Nah, seperti itu kita ajak sama-sama dia mau. Kemudian kegiatan misalnya ini kita bisa aplikasikan di sela-sela kegiatan kita berdialog, atau kita juga bisa dengan bernyanyi lagu bimba. Jadi lagu bimba ini kita bisa menggunakan 4 HVK dan juga 4 HVS. Jadi kalau pakai lagu bimba jadi lebih menyenangkan, seperti itu. Atau pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khususnya? Jadi di sini motivator memverbalkan satu kata yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya, belum pernah kita contohkan, belum pernah kita ambil contohnya untuk kita nyanyikan bersama-sama. Jadi apakah anak bisa menjawab atau tidak? Kalau misalnya kita tadi menanyakan bola, menanyakan roti, atau menanyakan baju, nah kita cari alta apa yang belum pernah kita contohkan, misalnya MEJA. Nah, kalau sudah bisa memverbalkannya, bisa menjawab, berarti anak itu sudah terampil. Kalau udah terampil berarti udah bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Di sini ada 5 HVS dan D4 HVS. Nah, seperti itu. Demikian tugas jawaban dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.